Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-hibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Dan insyaallah kali ini kita akan melanjutkan sedikit ya beberapa hadis yang tersisa dari bab Maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan mengenai ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu insyaallah nanti kita akan membahas bab berikutnya, yaitu bab tentang Maja'a fi khatamin nubuwah. Baik, kemarin kita sudah sampai ke hadis yang ke-13 ya, dan insyaallah kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14, haddatsana Sufyan ibnu Waqi, menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi, wa Muhammadun ibnu Bashar, dan Muhammad bin Bashar, al-ma'na wahid, dengan makna yang sama. Qala, keduanya berkata, akhbarana Yazid bin Harun, menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, an Sa'id al-Jurairi, dari Sa'id al-Jurairi, qala, beliau berkata, sami'tu Aba Tufail, berkata Abu Tufail radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, yaqulu, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi, dan tidak ada lagi orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selain aku, ya yang masih hidup pada hari ini. Qultu, maka aku berkata, ya, sifhuli, tolong jelaskan ciri-ciri beliau kepadaku. Ya, beliau menjawab, qala kana abyadha. Beliau menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abyadha, berkulit putih, malihan muqassadan. Malih muqassad, ya, malih muqassad, berkulit putih yang tampan dan berperawakan sedang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2339, dari hadis Abu Abdul A'la bin Abdul A'la dari Al-Jurairi dari At-Tufail. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang ciri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri kulitnya. Abu Tufail berkata, ya aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di muka bumi saat ini tidak ada lagi orang yang pernah melihat Nabi yang masih hidup. Artinya beliau adalah orang terakhir yang masih hidup yang pernah melihat Nabi. Ini berarti beliau sahabat terakhir yang wafat, ya. Sahabat yang paling terakhir wafat. Ya, Abu Tufail sendiri wafat pada tahun 100 Hijriah. Ya, ada juga yang berkata bahwa ia wafat setelah tahun 100 Hijriah. Ini berarti umurnya lebih dari mungkin lebih dari 100 ya. Dan ia adalah sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Di sini ia menyebutkan 3 ciri Nabi yang sangat padat maknanya. Yang pertama, kata beliau, kana abyadha, beliau berkulit putih. Kita sudah mengetahui makna kulit Nabi yang putih itu pada hadis-hadis sebelumnya. Kemudian yang kedua, beliau berkata malihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malih. Malih ini berasal dari kata al-malahat yang artinya keindahan dan keelokan dalam penampilan beliau. Sehingga sering diterjemahkan malih ini tampan. Ya, kemudian beliau berkata lagi, Nabi itu muqassadan. Muqassad artinya pertengahan. Maksudnya adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pertengahan secara fisik. Pertengahan dari tinggi badannya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek.
pertengahan dari warna kulitnya tidak terlalu putih sekali atau tidak terlalu gelap sekali. Pertengahan dari besar tubuhnya tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Pertengahan dari keriting rambutnya tidak lurus sekali dan tidak juga terlalu keriting gitu. Jadi ikal. Dan semua ini sudah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya ya, yang menyebutkan mengenai ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini, hadis yang ke-15. Haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim ibnu al-Mundhir al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Thabit az-Zuhri qala haddatsani Ismail ibnu Ibrahim ibnu akhi Musa bin Uqbah ya, an Musa ibni Uqbah an Quraibin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajath thaniyatain, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, gigi serinya renggang. Idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini thanayahu, jika beliau berbicara maka seakan-akan terlihat cahaya yang keluar dari sela-sela gigi seri tersebut. Nah, ini hadis dari Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhuma, dan ini hadis yang terakhir menutup bab ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajath thaniyatain, memiliki gigi seri yang renggang. Gigi seri yang renggang ini maksudnya ada celah di antara dua gigi yang berdekatan itu, dan bentuk gigi seri yang renggang ini dianggap sebagai bentuk gigi yang indah ya pada masa itu. Dan Nabi adalah orang yang seperti itu. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, maka seakan-akan terlihat cahaya keluar dari sela gigi seri tersebut, seperti ada cahaya. Nah, ini perlu kita fahami ya, bahwa penyebutan ciri bahwa terlihat cahaya keluar dari gigi seri itu bukan berarti ada cahaya secara nyata gitu. Ini perumpamaan. Jadi bukan betul-betul keluar cahaya. Ya, atau misalnya Nabi disebut seperti bulan, bersinar seperti bulan, bukan berarti kemudian Nabi bersinar seperti bulan gitu, bukan. Tapi ini perumpamaan. Ya. Nah, di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya menjelaskan banyak sekali orang-orang yang salah faham ya ketika membaca hadis-hadis seperti ini. Mereka menganggap bahwa cahaya yang keluar dari gigi seri Nabi ini adalah cahaya asli. Ya, atau Nabi berseri seperti rembulan ya. Itu maknanya Nabi bersinar ya seperti cahaya, betul-betul cahaya gitu. Ya. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa Nabi itu tidak memiliki bayangan karena memang cahaya kan, kalau ada cahaya nggak ada bayangan. Ya, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Banyak hadis yang menerangkan kesalahan pemahaman seperti itu, di antaranya hadis Aisyah. Aisyah pernah bercerita, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada satu malam aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya. Ya, aku bangun Rasulullah tidak ada di tempat tidurnya. Faltamastuhu, maka aku meraba-raba. Fawaqa'at yadiya ala batni qadamaihi, maka ketika aku meraba itu, tanganku menyentuh telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid, dan beliau saat itu berada dalam posisi sujud, sedang sujud. Wa huma mansubatan, dan kedua telapak kakinya itu dalam posisi yang tegak. Wa huwa yaqul, dan beliau berdoa dalam sujudnya, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, aku berlindung kepadamu ya dari dengan ampunanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya. Aku tidak dapat menghitung pujian bagimu, engkau adalah sebagaimana yang kau puji
atas dirimu sendiri. Nah, seandainya ini di dalam hadis ini disebutkan ya ibunda kita Aisyah bangun tengah malam, gelap, kemudian tidak mendapati Nabi, ya. Dan beliau meraba-raba gitu. Beliau menyentuh kaki Nabi, didapati Nabi sedang sujud, sedang sholat, dan terdengarlah doa yang dibaca oleh Nabi ketika sedang sujud itu. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Nabi itu tidak terlihat gitu dalam malam yang gelap itu. Kalaulah kemudian hadis-hadis yang menjelaskan bahwa tadi ya dari gigi Nabi itu seperti keluar cahaya, kemudian Nabi itu bersinar seperti rembulan, itu dimaknai bahwa Nabi itu fisiknya bersinar secara nyata gitu, secara makna tersurat ya, bukan makna tersirat, secara makna nyata, maka tentu saja Aisyah tidak akan mungkin ya meraba-raba, karena kalau memang Nabi itu bersinar secara nyata ya, maka Aisyah itu akan langsung melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah hadis ini ya menjelaskan kelirunya pemahaman orang-orang yang beranggapan bahwa Nabi itu bercahaya ya dengan cahaya yang nyata. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, selesailah bab maja'a fi khalqi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi fisik yang sempurna. Beliau memiliki wajah yang tampan. Wajahnya itu seperti rembulan. Ya, bentuk wajahnya itu bulat, ya, cenderung oval, tidak tajam seperti pedang. Ya. Kemudian beliau itu memiliki tubuh yang pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian beliau memiliki postur tubuh yang tegap. Ya, kemudian beliau juga rambutnya itu ikal. Ya, dan inilah fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang indah ini menunjukkan kepada kita bahwa para nabi memang Allah pilih sebagai utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan orang-orang yang memiliki fisik yang indah. Ini menjadi pelajaran bagi kita juga agar kita memperhatikan penampilan kita. Ya, mungkin ya tidak semua kita diberi anugerah wajah yang tampan atau fisik yang sempurna, ya, yang tinggi, yang tegap. Mungkin tidak semua kita diberi anugerah seperti itu, tapi setidak-tidaknya kita bisa menjaga penampilan kita agar kita nampak bersih, nampak rapi, ya, dan itu mempengaruhi penampilan itu mempengaruhi kesan seseorang ketika melihat kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemampuan untuk meninggalkan kesan yang baik ya ketika beliau berdakwah di hadapan para manusia. Ini selesai bab ini, kita akan masuk bab yang kedua. Bab kedua adalah bab maja'a fi khatamin nubuwah, ya. Bab yang menjelaskan mengenai khatam nubuwah. Bab yang menjelaskan mengenai khatam. Khatam di sini maknanya ya. Khatam itu artinya bisa beberapa makna ya. Bisa bermakna cincin, bisa bermakna stempel, bisa juga bermakna penutup atau segel ya. Yang dimaksud khatam di sini ini bukan cincin, bukan pula stempel secara fisik gitu, bukan. Tapi khatam di sini adalah ciri kenabian, ya, ciri kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini masih ada kaitannya dengan ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khatam ini, ya, stempel kenabian ini bentuknya seperti daging, ya, yang ada di antara kedua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia seperti daging yang menonjol dan terlihat jelas di antara kedua pundak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya lebih dekat ke sebelah pundak kiri. Tentang ukurannya nanti disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, bahwa ukurannya itu sebesar telur burung merpati dan warnanya mirip dengan warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khatam nubuwah ini, ya, stempel kenabian ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab suci umat-umat sebelum
sebelum kita. Ya, artinya umat-umat sebelum kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga mengetahui bahwasanya seorang nabi terakhir pasti memiliki ciri seperti ini. Karena nanti kita akan melihat ya bahwa Salman Al-Farisi ya, ketika beliau kan mencari sosok nabi yang terakhir, dan ketika beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengenali bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul adalah nabi dengan melihat khatam nubuah ini, dengan melihat stempel kenabian ini. Para ulama kemudian berselisih pendapat apakah stempel kenabian ini sudah ada sejak Nabi lahir atau baru ada sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Namun pendapat yang lebih kuat sepertinya adalah bahwa khatamun nubuwah ini baru muncul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan menjadi nabi, atau sekurang-kurangnya dia baru muncul ya ketika Nabi telah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, yang ini merupakan salah satu tanda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat menjadi nabi. Beliau dibelah dadanya itu kita tahu ya, itu terjadi ketika beliau masih kecil ya, dalam pengasuhan dari Halimah Bani Sa'diyah, Halimah yang tinggal di Bani Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Itu khatam nubuwah ya. Jadi khatam yang dimaksud ini bukan cincin, bukan stempel, tapi dia adalah satu ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa daging yang tumbuh di antara kedua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba bahas hadis-hadis mengenai khatamun nubuwah ini. Yang pertama, hadis dari Haddatsana Abu Raja Kutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hatim ibnu Ismail anil Ja'di ibn Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata As-Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, aku pernah pergi bersama dengan bibiku menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, lalu bibiku itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bana ukhti waji'un, sesungguhnya keponakanku ini waji'un, sedang sakit. Famasaha ra'si, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalaku. Wada'ali bil barakah, dan beliau mendoakanku agar mendapatkan keberkahan. Wa tawadda'a, lalu beliau berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, maka aku minum dari sisa wudu beliau tersebut. Wa kumtu khalfa zahrihi, kemudian aku berdiri di belakang punggung beliau. Fanazartu ilal khatam, maka aku melihat khatam. Ya. Stempel kenabian tadi atau cincin kenabian tadi, ya, baina katifaihi, yang ada di antara kedua pundak beliau. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, maka aku melihat khatam itu ya, tanda kenabian itu seukuran telur hajalah. Hajalah itu apa? Hajalah itu telur burung merpati. Ya, telur burung merpati. Jadi dia kecil ya, dia kecil. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid. Beliau bercerita bahwa dia pernah diajak oleh khalahnya. Khalah itu bibi, tapi dari pihak ibu. Ya. Jadi ada ammah, ada khalah. Kalau ammah itu bibi dari pihak ayah, kalau khalah itu bibi dari pihak ibu. Nah, As-Sa'ib bin Yazid ini bercerita dia pernah mengalami sakit lalu dibawa oleh bibinya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengusap kepalanya. Ini disebutkan kalau dalam riwayat yang lain ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa As-Sa'ib bin Yazid ini sakitnya itu karena jatuh. Jadi beliau sakit karena jatuh. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa As-Sa'ib memiliki penyakit di kakinya. Jadi beliau jatuh sehingga kakinya sakit.
Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, anak itu mengeluhkan sakit di kakinya sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang kuat dari jalan yang lain. Intinya dia sakit lah. Dia sakit. Kemudian dibawa oleh bibinya menemui Rasulullah, dan Rasulullah mengusap kepala As-Sa'ib bin Yazid. Dan ini merupakan sunnah ya, ini sunnah. Ketika kita melihat orang yang sakit, ini boleh kita mengusap kepalanya kalau memang diperbolehkan oleh dokter ya. Kalau nanti kita usap kepalanya dia makin sakit, menurut pendapat dokter ya jangan. Ya tapi kalau diperbolehkan secara medis usap kepalanya, maka silakan mengusap kepala. Dan mengusap kepala, khususnya mengusap kepala anak kecil, adalah bentuk kasih sayang kepadanya. Demikian juga meletakkan tangan pada bagian tubuh orang sakit adalah bentuk penenangan kepadanya, merasakan sebagian penderitaannya seperti panas tubuhnya, detak jantungnya cepat dan lain-lain. Jadi diusap, misalnya diperiksa, bukan diperiksa ya, dia disentuh lah, diusap-usap. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kemudian mendoakan As-Sa'ib ini, mendoakan agar aku mendapatkan keberkahan. Ya. Berkah, kita tahu makna berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi mendapatkan keberkahan maksudnya mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doa Nabi. Ya, Nabi mendoakan keberkahan dan Allah kemudian mengabulkan doa Nabi. As-Sa'ib bin Yazid ini diriwayatkan bahwa dia usianya kemudian panjang. Ya, mungkin karena ya insyaallah ya, bukan mungkin lagi ya. Ini sebab dari berkahnya doanya Nabi tadi ya. Karena Nabi mendoakan keberkahan, maka Sa'ib bin Yazid umurnya panjang sampai 94 tahun. Dan di usianya yang sudah lebih dari 90 tahun itu, As-Sa'ib bin Yazid tubuhnya masih kuat, masih padat, masih tegap, masih perkasa, itu disebutkan ya. Ini karena doa dari Nabi ini keberkahan. Dan di tubuhnya itu, meskipun usianya sudah 90 tahun, tidak ada keriput, serta punggungnya pun tidak bungkuk sedikit pun. Ia masih mendengar dan melihat dengan baik. Karena ini berkah dari doa Nabi SAW. Nah, As-Sa'ib adalah sahabat yang wafat paling terakhir di kota Madinah. Ya, kalau di kota Madinah, yang paling terakhir wafat adalah As-Sa'ib bin Yazid ini. Beliau wafat di tahun 91 Hijriah pada usia 96 tahun. Kalau Abu Tufail tadi wafat tahun 100 Hijriah. Ya. Nah, kalau yang ini wafat tahun 91 Hijriah. Nah, jadi luar biasa ini. Doa dari Nabi mengakibatkan As-Sa'ib bin Yazid ini mendapatkan keberkahan pada usianya. Kemudian As-Sa'ib berkata lagi bahwa dia melihat Rasulullah kemudian berwudu. Lalu As-Sa'ib mengambil bekas air wudunya Nabi dan meminum bekas wudunya tersebut. Dan ini merupakan bentuk tabaruk, mencari keberkahan dari bekas Nabi SAW, dari fisiknya Nabi, apakah keringatnya Nabi, apakah rambutnya Nabi, ya bekas minumnya Nabi, air ludahnya Nabi. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat dahulu, bertabaruk ya, bertabaruk dengan sisa-sisa Nabi SAW, dari bekas-bekas Nabi SAW. Dan ini khusus, bertabaruk kepada Nabi ini khusus hanya kepada Nabi. Ini kekhususan Nabi saja dan tidak boleh diterapkan kepada orang lain gitu. Nah, ini nggak boleh. Ya meskipun orang tersebut sangat mulia dan sangat utama ya, misalnya nggak boleh kemudian kita bertabaruk dengan ludah orang lain gitu misalnya ya, atau dengan air wudunya orang lain ya. Kalau kepada Nabi ini diperbolehkan, dan dahulu para sahabat melakukan itu. Ya kalaulah diperbolehkan ya kita bertabaruk kepada anggota tubuh manusia yang lain selain Nabi, maka kita semua pasti sepakat bahwa tidak ada manusia yang paling utama, paling tinggi keimanannya sesudah Nabi SAW
ya selain para sahabat. Para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang paling tinggi keimanannya. Dan di antara para sahabat yang tinggi-tinggi keimanannya itu ada sahabat Nabi yang paling tinggi lagi keimanannya. Itu siapa? Kita semua sepakat dialah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kita tidak pernah mendengar ada riwayat ya para sahabat dahulu bertabaruk dengan ludahnya Abu Bakar misalnya, dengan bekas wudunya Abu Bakar, dengan rambutnya Abu Bakar, nggak ada. Para sahabat dulu tidak pernah bertabaruk kepada bekas-bekasnya Abu Bakar. Atau para tabi'in misalnya, ya, atau para tabi'ut tabi'in misalnya mencari-cari bekas-bekasnya Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ini orang yang paling tinggi keimanannya sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau para sahabat saja tidak pernah bertabaruk kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya padahal dia adalah orang yang paling utama, bagaimana mungkin kita akan bertabaruk kepada seseorang yang imannya jelas di bawah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya, jelas nggak masuk akal itu kita bertabaruk kepada orang-orang yang keimanannya kita bisa pastikan dia di bawah keimanannya para sahabat. Begitu. Jadi ini hanya dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan As-Sa'ib kemudian bercerita juga bahwa dia saat itu sempat berdiri di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia melihat khatam nubuwah tadi, ciri kenabian, stempel kenabian, yang bentuknya yang terletak baina katifai, terletak di antara dua pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ukurannya mithlu zirril hajalah, ya. Telur burung hajalah, ya. Burung hajalah ini dijelaskan ya, yaitu sejenis burung merpati. Iya, sejenis burung merpati. Jadi ukurannya seukuran telur burung. Telur burung kita tahu ya, dia kecil ya, dan dia terletak di bagian punggung Rasulullah. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan mengenai khatamun nubuwah. Kemudian kita lanjutkan hadis kedua, yaitu hadis ke-17. Haddatsana Sa'id bin Ya'qub, menceritakan kepada kami Sa'id bin Ya'qub, ya. At-Talqani qala haddatsana Ayyub bin Jabir, menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir, an Simak bin Harb, an Jabir bin Samurah qala, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, ra'aitul khatam, aku pernah melihat khatam, pernah melihat tanda kenabian, baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terletak di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuddatan hamra, bentuknya seperti ghuddah hamra. Apa itu ghuddah hamra? Ghuddah itu artinya seperti kelenjar tubuh yang menonjol atau seperti daging, ya. Hamra itu artinya berwarna kemerahan. Mithla baydatil hamamah, ya. Ukurannya mirip seperti telur burung merpati, ya, telur burung dara. Ya. Jadi ini hadis dari Jabir bin Samurah yang menjelaskan bahwa khatam nubuwah itu bentuknya seperti ghuddatus samra tadi, seperti daging yang menonjol atau kelenjar yang menonjol, yang dia bisa dirasakan dengan tangan apabila digesek, dan warnanya hamra, kemerahan. Warna kemerahannya ini mirip seperti warna kulit Rasulullah, ya, putih kemerahan itu, ya. Sehingga dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa cincin kenabian atau khatam nubuwah itu warnanya seperti tompel berwarna hitam atau tompel berwarna hijau, maka itu keliru, ya. Tidak didasarkan pada riwayat yang sahih, ya. Jadi warnanya itu tidak hitam, tapi warnanya itu kemerahan, atau nanti kita akan lihat hadis yang lain warnanya itu mirip seperti
warna kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini dulu mungkin hadis mengenai khatam nubuwah. Insyaallah ini masih ada hadis-hadis yang lain tentang khatam nubuwah. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.